Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Putra Kalisa Farm. Channel YouTube masa kini, channel tentang peternakan bebek, entok, dan ayam. Buat teman-teman semua yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Oke, pada kesempatan kali ini Putra Kalisa akan melanjutkan pembahasan materi yang sebelumnya yang sudah kita ulas, kita perinci secara detail ya. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton di video sebelumnya, silahkan klik di pojok kanan atas. Di situ ada videonya, silahkan ditonton supaya tidak gagal paham ketika menonton video ini ya teman-teman. Oke, jadi buat teman-teman semuanya, pada tema kali ini saya akan membahas bagaimana porsi atau pakan yang harus kita keluarkan, yang harus kita berikan kepada bebek pedaging dalam per setiap satu ekor atau per ekor bebek pedaging. Jadi untuk pertama yang harus kita lakukan adalah ketika kita ternak bebek pedaging itu, yang pertama selain daripada pakan yang bagus, kita juga harus memilih DOD atau bibit yang bagus juga. Jadi bibit yang bagus juga ini menentukan terhadap nanti pertumbuhan bebek itu sendiri. Jadi kita harus selektif, harus benar-benar memilih kualitas DOD yang bagus. Jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan utamanya ya teman-teman, bahwa DOD itu sebenarnya kita bisa memilih dengan kualitas yang bagus, dengan kualitas yang bisa dibilang super, dengan kacamata kita sendiri, atau tidak perlu kita bisa pelajarinya dengan otodidak atau dengan mandiri ya teman-teman. Jadi saya akan beritahu sedikit gambaran bahwa untuk sebelum teman-teman memilih DOD atau membeli bebek, anak bebek itu, teman-teman harus memperhatikan beberapa kriteria. Jadi untuk kriteria yang pertama itu adalah DOD itu harus memilih gerakannya ya. Pertama itu dari gerakannya. Pilihlah DOD dengan gerakan yang lincah, gerakan yang gesit. Bahkan ketika kita mau tangkap, mau kita pegang, itu DOD-nya langsung lari. Itu ciri-ciri DOD yang bagus ya teman-teman. Ketika kita menentukannya seperti itu, maka mudah-mudahan nanti DOD-nya ketika datang ke tempat, ke kandang, itu akan tetap bagus ya teman-teman. Kemudian yang kedua itu dari segi postur tubuh ya. Jadi postur tubuh ini menentukan sekali bahwa postur tubuh yang bagus, postur tubuh yang ideal adalah kita lihat dari 100 ekor itu, kita lihat posturnya itu sama, kecil, sedang, atau besar. Nah, kalau teman-teman melihat bahwa dalam per 100 ekor itu posturnya sama, rata, dan ininya bagus, bulunya bagus ya teman-teman, berarti itu DOD-nya bisa dibilang sangat bagus. Terus yang ketiga adalah dari segi fisik ya teman-teman. Fisik itu tidak boleh cacat, misalnya kakinya cacat atau mulutnya yang mengot. Kan ada beberapa bebek itu yang mulutnya itu moncongnya itu mengot atau tidak normal ya teman-teman ya. Nah itu kita kalau bisa jangan kita pilih, jangan kita ambil, karena itu nanti akan mempengaruhi di pertumbuhan ketika kita memelihara. Misalnya kalau kakinya kurang bagus, atau jalannya terlalu pincang, atau tidak normal posturnya, itu nanti dia akan kalah sama teman-temannya yang lain yang normal gitu. Nah kemudian yang terakhir ini adalah kita melihat dari sisi ini, mohon maaf, lubang duburnya ya teman-teman, atau pantatnya ya. Kalau kita lihat itu pantat bebek itu, kalau dia sehat, kita lihat itu dia tidak akan mengeluarkan lendir atau cairan. Nah kalau teman-teman lihat di pantatnya itu ada lendirnya, berarti itu kurang bagus ya teman-teman. Nah itu cara kita untuk menentukan kualitas DOD, karena ini sangat berkaitan dengan ketika nanti kita akan memberikan pakan. Jadi pakan yang bagus, pakan yang berkualitas itu tidak akan terserap dengan maksimal ketika bibitnya juga tidak bagus atau kurang bagus gitu ya teman-teman. Jadi bisa dipahami bahwa setelah kita bisa menentukan DOD-nya atau anak bebeknya, sekarang kita lanjut ke formula pakan. Ya teman, kita bahas ke formula pakan. Di sini formula yang paling inti ya teman-teman. Mungkin kebanyakan untuk masalah cara memilih DOD mungkin sebagian besar sudah pada tahu ya teman-teman. Nah, tapi untuk formula pakan di sini saya akan membahas dari mulai pakan starter ya teman-teman. Jadi pelihara bebek pedaging itu ada namanya pakan starter atau pakan awalan, permulaan ya. Jadi pakan starter ini adalah pakan yang memiliki kadar protein di atas 20%. Itu kunci utamanya ya teman-teman ya. Jadi pakan starter itu adalah pakan yang memiliki
pakan sentrat, saya garis bawahi pakan sentrat yang memiliki kadar protein 21% minimal sampai 23%. Nah, di keterangan wadahnya atau karungnya itu tertulis di situ starter usia 0 sampai 21 hari ya teman-teman. Nah, itulah ciri-ciri pakan starter. Nah, pakan starter yang kita gunakan, teman-teman bisa cari bebas di toko-toko pakan atau di toko pakan di tempat teman-teman ya. Jadi silahkan cari. Nah, kalau kami sarankan pilihlah starter yang terbaik, yang paling bagus ya teman-teman. Supaya apa? Supaya pertumbuhan bebeknya nanti di awal ini dengan nutrisi yang bagus, dengan pakan dengan kandungan protein, nutrisi, mineral dan segala macam itu yang terbaik, maka itu startnya udah bagus, awalannya udah bagus gitu teman-teman. Nah, kemudian setelah itu bagaimana caranya kita memberikan pakan kepada bebek dengan usia 0 sampai 21 hari itu sendiri, atau ketika kita menggunakan pakan pertama yaitu pakan starter. Jadi pakan starter ini kita berikan kepada bebek, ini kuncinya ya teman-teman ya, berikan kepada bebek secara bebas. Dalam arti begini, ketika DOD itu memang waktunya makan, kita beri makan. Ketika itu pakannya udah habis, kita harus selalu beri. Jadi intinya ketika periode terutama dari umur 3 hari sampai 1 minggu itu kita harus memberikan pakannya itu intensif. Jangan sampai kosong, jangan sampai kekurangan makan. Jadi berikan makan sesuai yang bebek itu mau. Nah, biasanya ya teman-teman, kalau pengalaman dari para peternak juga dari kami, kalau pakan starter itu kebutuhannya 1 sak per 100 ekor itu dihabiskan dalam waktu rata-rata di 15 hari sampai 17 hari. Sangat jarang yang dihabiskan sampai 21 hari ya teman-teman. Jadi anggaplah kalau di sini kita ambil minimal yaitu di 15 hari kita udah habis. Nah, jadi syaratnya itu pakan starter itu adalah dihabiskan selama 15 hari ya teman-teman. Itu minimal. Nah, sekarang kita target panen tadi kita di periode sebelumnya kita hitung bahwa 45 hari panen itu adalah target utamanya ya teman-teman. Sekarang pakan starter 1 sak itu kita habiskan usia 15 hari ya teman-teman. Berarti dalam usia 15 hari itu tinggal sisa 30 hari lagi untuk mencapai panen 45 hari. Begitu ya teman-teman ya. Jadi 45 hari dikurangi 15 hari, jadi tinggal sisa 30 hari. Nah, 30 hari ini kita menggunakan 30 hari ke depan, berarti kita menggunakan mulai beralih ke pakan grower. Jadi pakan grower itu adalah pakan untuk pembesaran atau pakan untuk penggemukan bebek atau juga ayam atau untuk unggas ya teman-teman. Itu namanya pakan grower. Nah, pakan grower ini kita gunakan atau kita menggunakan 6 sak ya teman-teman ya, atau 3 kintal itu untuk sentrat. Itu untuk aturan standarnya. Nah, untuk harganya teman-teman bisa cari atau referensi spesifikasi dari pakan grower ini itu adalah, saya ulang lagi, kadar protein minimal 17% sampai 8%. Itu sudah terbaik, dan kodenya adalah pakan sentrat bebek petelur atau sentrat ayam petelur. Jadi teman-teman bisa menggunakan sentrat bebek petelur ataupun sentrat ayam petelur ya teman-teman. Silahkan pilih, bandingkan dengan harganya yang terbaik yang mana, yang termurah yang mana, dan dua-duanya bisa teman-teman pakai. Dan dua-duanya juga bagus. Yang penting ketika membeli pakan grower ini dengan kadar protein 17%, itu juga kami sarankan pilihlah produk yang terbaik atau pakan yang terbaik gitu ya teman-teman. Untuk referensi pakan yang terbaik nanti akan dibahas pada video berikutnya ya teman-teman. Pada video kali ini saya nanti hanya membahas beberapa saja ya teman-teman. Nah, jadi kembali lagi ke pakan grower 6 sak itu, kita harus habis selama 30 hari karena tinggal sisa 30 hari yang harus kita pakan, yang harus kita gunakan ya teman-teman. Nah, jadi pakan selama 30 hari itu, 30 hari ke depan itu berapa sih sebenarnya persentasenya yang harus kita berikan? Apakah sama seperti pakan starter sebelumnya, yaitu kita kasih atau kita berikan kepada bebek semaunya sampai kenyang, atau tidak pernah kita kosongkan itu wadah makan, atau ada takarannya? Nah, pertanyaannya adalah jawabannya adalah ada takarannya sebenarnya. Jadi tidak kita kasih atau tidak kita berikan semuanya atau semaunya bebek itu mau makan. Jadi ada takaran per hari yang harus teman-teman perhatikan, bahwa disinilah kunci ketika teman-teman itu ketemu di hasil akhirnya, jadi ketemu ujungnya. Nah, jadi langsung saja pakan 6 sak itu kalau kita hitung ya teman-teman selama 30 hari, berarti 1 saknya itu kan 50 kilo ya teman-teman. Jadi kalau kita hitung secara sederhana, berarti itu 1 harinya itu adalah 5 kilo ya teman-teman.
atau satu sak itu untuk 5 hari. Itu kita menghitung rata-rata. Berarti per 100 ekor itu adalah 5 kilo ya teman-teman. Maksud saya 10 kilo ya teman-teman, maaf salah. Jadi satu sak itu, satu sak pakan untuk grower itu adalah untuk 5 hari, dan itu 10 kilo itu untuk 5 hari ya teman-teman. Di satu sak itu untuk maaf saya ulangi. Jadi satu sak pakan itu akan 50 kilo. Jadi kita hitung rata-rata, kalau kita 30 hari berarti satu saknya itu untuk 5 hari ya teman-teman. Jadi seperti itu ya. Jadi satu sak pakan itu kita habiskan untuk 5 hari. Per harinya berarti berapa? Berarti 10 kilo kita berikan kepada bebek. Nah, tapi karena bebek itu usianya masih ada berurutan dari mulai muda sampai menjelang dewasa sampai tua, jadi ya teman-teman, maka tidak mungkin kita berikan pakannya itu rata. Tidak mungkin kita berikan per harinya itu 10 kilo, per hari 10 kali sampai panen. Itu tidak mungkin seperti itu. Ada tetap takarannya. Takaran per harinya, per bebeknya itu berapa. Nah, kita hitung bertahap ya teman-teman. Jadi untuk tahap awal dari usia 15 hari sampai 20 hari, jadi per 5 hari ya teman-teman, atau 1 minggu nih, kita bikin maksimal 1 minggu, itu teman-teman habiskan satu sak dulu. Jadi usia 15 hari sampai 22 hari atau 23 hari, teman-teman habiskan satu sak. Nah, kemudian dari 23 sampai umur 23 dan seterusnya ya teman-teman. Jadi 23 dan seterusnya barulah teman-teman itu mulai tambah yang tadi ya satu sak untuk 7 hari, teman-teman pentingkatkan lagi satu sak untuk 6 hari. Nah, begitu seterusnya sampai nanti sampai 2 kali ya teman-teman. Jadi satu sak pertama itu untuk 7 hari, satu sak yang kedua itu untuk 6 hari, kemudian, dan sisanya itu kita berikan minimal 10 kilo per hari ya teman-teman ya. Nah, itu sampai panen. Nah, nanti ketika di ujungnya ini ya teman-teman, ketika nanti usia panen mendekati umur 45, itu barulah kita berikan sisa pakan yang tadi ini kita berikan semuanya. Jadi misalnya per hari tadinya lebih dari 10 kilo, maka kita berikan 12 kilo. Itu di 5 hari terakhir teman-teman. Jadi kesimpulannya, silakan teman-teman kreasikan ataupun otak-atik sendiri ya ketika nanti di lapangan, bahwa dengan menggunakan pakan 6 sak ini teman-teman harus cukup selama 45 hari ya teman-teman. Maksudnya 7 sak, jadi 6 sak untuk grower dan 1 sak untuk starter, itu harus teman-teman cukupkan menjadi 45 hari. Itu kuncinya di situ. Dan silakan teman-teman kreasikan. Ini hanya sekedar gambaran, sekedar arahan sedikit yang nantinya ketika di lapangan itu pastinya akan berbeda jauh. Dan tapi teman-teman punya sedikit arahan bahwa kurang lebihnya seperti itu. Jadi di ujungnya nanti 5 hari terakhir, jadi di umur 40 sampai 45 hari, itu barulah kita genjot pakan, atau istilahnya kita jonjong pakan ya teman-teman, sampai benar-benar bebek itu makannya benar-benar banyak porsinya dan bebeknya itu cepat gemuk. Jadi seperti itu. Silahkan teman-teman kreasikan. Dan satu lagi pesan dari kami, bahwa dalam hal kita beternak bebek atau beternak unggas lainnya, kunci yang pertama ada sebenarnya hal yang harus kita perhatikan, yang salah satunya itu adalah kita memperhatikan kebersihan kandang, kita perhatikan minum, kita perhatikan perawatan interaksi kita antar unggas itu sendiri. Jadi faktor-faktor itu juga menunjang keberhasilan selain dari DOD, kualitas DOD dan juga pakan ya teman-teman. Jadi seperti itulah, nanti silahkan teman-teman praktekkan di lapangan ketika nanti ada suatu problem atau masalah. Mudah-mudahan itu menjadi sebuah pelajaran, dan ketika teman-teman ingin sharing ke kami atau ke teman-teman peternak yang lain, silahkan banyak-banyakin referensi, terutama peternak pemula ya, supaya tidak minim wawasan masalah ketika ternak bebek ya teman-teman. Jadi begitulah, ini sekian dari kami ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk klik like jika teman-teman suka dengan video ini, dan klik juga share video ini kepada semua orang lain agar orang yang membutuhkan itu bisa mendapatkan informasi melalui video ini. Dan terima kasih, dan jangan lupa juga yang terakhir,
untuk klik subscribe-nya bagi teman-teman yang belum subscribe, dan juga aktifkan notifikasinya. Dan sampai jumpa lagi di video kami berikutnya, dan terima kasih. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.